Oke teman-teman, balik lagi di channel Cerita Saham. Jadi di video kali ini gue mau sharing tentang pengalaman trading gue yang kena level stop loss sesuai trading plan yang udah gue rencanakan sebelumnya. Nah, kalau misalkan di video-video sebelumnya itu gue cerita tentang trading gue yang profit, kali ini gue pengen juga cerita tentang gimana sistem trading atau trading plan yang udah kita rencanain itu bisa selalu jadi pegangan kita untuk mengamankan modal kita gitu. Contohnya waktu gue trading di saham Mika ini. Nah, ini sengaja kalau misalkan di video sebelumnya juga gue selalu menggambar titik support dan resistance dari awal gitu, biar teman-teman semua kebayang proses gue dalam melakukan trading saham. Kali ini gue sengaja gak menghapus ini coret-coretan ini, trading plan gue begini, terus titik support dan resistance-nya itu gue bikin kemarin saat gue trading di Mika ini gitu. Jadi sengaja gak gue hapus emang untuk buat video kali ini gitu. Ini videonya gue rekam di tanggal 29 Juli. Nah, seperti biasa saham Mika ini kemarin masuk watchlist gue tuh saat dia breakout dari resistance-nya, yaitu di tanggal 21 Juni. 21 Juni terus gue lihat resistance-nya itu tuh ada di sekitar 2960 ya, teman-teman yang garis yang atas ini. Maka dari itu gue menunggu saat dia pullback untuk gue bisa entry di situ. Jadi saat harga sahamnya breakout, gue menunggu dia pullback ke new supportnya, lalu berharap untuk harga sahamnya menuju ke resistance gitu. Berharap dia mantul di new supportnya, lalu dia menuju ke resistance. Kurang lebih ilustrasinya gini ya, sesuai yang panah. Ini kita hapus saja. Nah, setelah tanggal 21 Juni itu gue memasukkan Mika itu di dalam watchlist yang saham yang akan gue beli, dan gue memonitor nih pergerakan dia di hari-hari kedepannya sampai akhirnya tanggal 1 Juli itu gue buy di 2750. Nah ini kemarin gue buy di 2750 di 1 Juli. Nah 1 Juli ini dia kemarin sempat turun juga sampai di bawah harga supportnya seperti di tanggal 24 Juni dan di tanggal 29 Juni, dan dia ada rejection juga dari supportnya, jadi harganya balik lagi naik ke atas. Nah di 1 Juli ini gua buy di 2750. Lalu trading plan-nya seperti apa? Nah, ini trading plan-nya seperti ini nih kurang lebih teman-teman. Kita entry, ini kemarin gue bikin area entry-nya tuh di 2730 sampai 2750. Lalu level stop loss-nya itu kalau misalkan jebol dari 2700, dan gue bakal taking profit di harga 2900 sampai 3000. Nah, kalau resistance-nya di sini kalau garisnya tuh di sekitar 2960, jadi di area itulah sekitar 2950 sampai 3000, kurang lebih di area yang kotak ini teman-teman, target profit gua gitu. Nah, saat tanggal 8 Juli dia tuh breakdown, jebol dari supportnya sampai ke level 2610. Nah ini udah ada warning nih dari sistem trading gua, stop loss gua, karena harganya tuh udah di bawah level new supportnya, yaitu di bawah 2700. Yang membuat akhirnya gua memutuskan untuk cut loss itu karena ini gue pindahin dulu ke line biar lebih
terlihat gitu ya, karena dia setelah breakout itu dia secara konsisten dia tuh membentuk higher membentuk lower high yang baru gitu loh. Jadi awalnya dia high-nya di level 2820, terus selanjutnya dia di 2770 naik lagi, tapi masih di bawah high yang sebelumnya 2820. Ini tuh di level 2800 gitu. Terus di tanggal 5 Juli dia membentuk lagi high yang lebih kecil lagi di level sekitar 2770. Maka saat kemarin jebol 8 Juli itu gue memutuskan untuk cut loss, karena sesuai dengan trading plan juga yang sebelumnya udah gue bikin. Stop lossnya itu di jika harga bergerak di bawah 2700 gitu. Dan dengan gue melihat apa ya istilahnya tuh pergerakan harganya dari saham ini gitu, dia high-nya itu nggak membentuk high yang baru selama dari kurun waktu 22 Juni sampai 8 Juli itu tuh dia harganya tuh tidak membentuk high yang lebih tinggi gitu dari tanggal 21 Juni ya nih, 21 Juni. Beda case-nya kalau misalkan pergerakan harganya gini nih, saat dia breakout, dia pullback, terus misalkan dia tidak membentuk high yang baru, pullback lagi, dan dia membentuk high yang baru, dia pullback lagi, membentuk high yang baru, dia pullback lagi. Nah, kalau misalkan case-nya seperti ini masih gue pertimbangkan untuk nggak cut loss gitu. Gue akan menunggu sampai hari berikutnya ya, karena dia membentuk high yang baru. Nah, ini mungkin lebih biar karena dia membentuk high yang baru. Kalau misalkan case-nya kayak gini, berarti dia apa ya istilahnya, momentum untuk harganya untuk naik itu tuh makin melemah, sampai akhirnya di 8 Juli itu jebol dari supportnya. Kita hapus, kita balikin lagi ke candlenya. Akhirnya di 8 Juli itu jebol dari 2700, sehingga gua memutuskan kemarin di tanggal 8 Juli, salah, ini 8 Juli ya teman-teman. Di tanggal 8 Juli itu gua akhirnya sell di 2690. Nah, dari transaksi gua kali ini gua minus sekitar 2% ya. Sekitar 2% minus hasil tradingnya gitu. Dan ternyata secara mengejutkan 2 hari transaksi setelahnya itu tanggal 12 Juli ya, dia harga sahamnya itu range-nya tuh tinggi banget sampai nyentuh ke level taking profit 2950 gitu, sampai ke level itu, tapi langsung ada rejection yang sangat besar, sehingga ujung-ujungnya dia closing di 2730, di bawah sini lagi gitu. Jadi harganya naik ke atas tapi tidak menunjukkan bahwa kedepannya saham ini akan lanjut uptrend gitu, karena closing price-nya tuh ada di daerah-daerah support sini juga gitu. Nah, sebenarnya gue bisa aja dapat profit nih sesuai dengan trading plan gue yang ngejual di sekitar 2950. Jadi saat 12 Juli ini bisa aja gue ngejual di 2950. Tapi di sini setelah gue melihat market dan price actionnya itu, ternyata dia lebih dulu menyentuh level stop loss gue gitu. Dan akhirnya karena gue harus mematuhi trading plan yang gue bikin sebelumnya, dan memang dari pergerakan harga sebelumnya ini mengindikasikan bahwa dia
momentum untuk uptrendnya melemah, maka gue putuskan untuk cut loss. Kurang lebih gitu proses gue cut lossnya. Jadi di saat tanggal 12 Juli ini dia harganya range-nya tinggi sampai ke 2.950, tapi itu hanya sesaat doang, dan closing price-nya di 2.730, which is di area supportnya ini juga gitu. Dan hari-hari berikutnya itu sempat naik lagi ke atas support, tapi langsung pullback lagi ke bawah dan jebol. Klimaksnya itu di 16 Juli di mana dia mencoba untuk breakout lagi, tapi ada rejection. Sini kalau misalkan teman-teman bisa lihat, ada rejection. Dia harganya turun lagi ke bawah support. Lalu hari-hari selanjutnya ternyata betul pergerakan harga saham Mika ini lanjut turun lagi sampai ini tanggal 29 Juli gue ngerekam videonya ini sampai closing price-nya tuh di 2.590. Nah, apakah gue nyesel udah ngejual duluan nih padahal udah bisa nyampe level taking profitnya? Apakah gue menyesal? Kalau gue bilang sih gue nggak menyesal. Kenapa? Karena yang pertama, sistem trading plan ini nih gue buat untuk mengamankan modal gue. Prioritas pertama itu bukan dapat profit, tapi mengamankan modal gue gitu. Jadi di saat dia sudah menyentuh level stop loss-nya dan kita lihat juga pergerakan harganya, kita monitor juga beberapa hari sebelumnya dan memang menunjukkan momentum yang melemah untuk uptrend, maka gue putuskan untuk stop loss, untuk cut loss di situ gitu. Jadi trading gue kali ini berujung loss minus sekitar 2%. Dan loss sekitar minus 2% itu bisa gue terima. Artinya bisa gue terima adalah resiko yang gue terima dengan minus 2% itu sangat ketutup banget sama profit trading gue sebelumnya yang sampai belasan persen, bahkan ada 20% dan lain sebagainya gitu loh. Jadi gitu teman-teman, pentingnya level stop loss itu seperti itu, dan terbukti di hari-hari berikutnya sampai hari sekarang harganya itu terus turun gitu. Jadi untungnya kita sudah melakukan stop loss di 2.690, sehingga kalau misalkan kemarin gue masih hold saham Mika sampai hari ini, itu bisa minusnya lebih dari itu gitu, dan itu sudah istilahnya melebihi resiko loss yang bisa gue terima. Ya kurang lebih gitu yang bisa gue ceritain. Semoga bisa menjadi pembelajaran juga untuk teman-teman semua. Dan satu lagi, ini mungkin teman-teman semua juga bisa beda pendapat sama gua, tapi di dalam trading saham itu yang terpenting adalah kita bisa melindungi modal kita dulu gitu. Kalau masalah profit itu tergantung nanti price actionnya, tergantung nanti pergerakan trennya seperti apa, tapi gimana caranya at the end of the month, at the end of the day itu kita bisa melindungi modal kita gitu. Jadi dengan kita trading di stock market, at least dengan kita melindungi modal kita istilahnya bisa mengamankan nilai value dari portofolio kita. Meskipun ada yang profit, meskipun ada yang loss, kita tetap bisa mempertahankan value dari portofolio kita. Untuk itu sangat penting banget level stop loss ini. Jadi menurut gue level stop loss ini tuh untuk menjaga biar kerugian yang kita terima itu tidak terlalu besar dibandingkan dengan profit yang kita terima. Jadi di akhir bulan, di akhir tahun itu selalu portofolio gue
selalu positif, karena reward yang gue terima dari profit yang gue terima itu jauh lebih besar dari loss, dari resiko yang gue terima, seperti yang kejadian di Mika ini. Itu kurang lebih yang bisa gue ceritain ke teman semua. Semoga bisa jadi pelajaran untuk kita semua. Thank you.